Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, siapapun orang yang mendengar juga menyimak tokoh ini, pasti Anda akan terinspirasi. Hidup Anda menjadi semangat dan kepemimpinan Anda akan menjadi hebat. Siapakah tokoh yang akan saya utarakan pada kesempatan kali ini? Tiada lain adalah Genghis Khan. Genghis Khan adalah maha panglima perang yang pernah membunuh ratusan ribu jiwa. Bahkan dengan kebanggaan membunuh jiwanya sampai-sampai kepala manusia itu dijadikan sebuah piramid. Ditakuti dan disegani oleh musuh-musuhnya, tapi dibanggakan oleh kaumnya. Beliau adalah seorang tokoh dari Mongolia. Yuk kita simak videonya sampai selesai, tetapi sebelumnya saya mohon kepada Anda untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Luar biasa kawan-kawan. Genghis Khan di zamannya bisa menaklukkan beberapa negara besar dalam waktu yang sangat singkat. Di antaranya dia bisa menaklukkan Tiongkok, Asia Tengah, Asia Barat, Laut Pasifik Timur, Laut Kaspia Barat, sampai kepada Eropa. Semua jerih payahnya ia dapatkan dengan kilang gemilang. Sahabat sekalian, setelah tampuk kepemimpinan Genghis Khan kemudian dilanjutkan kepada putranya yang bernama Ögödei. Kemudian dari Ögödei ini dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Kublai Khan, yang mana Kublai Khan ini kehebatannya tidak jauh dari ayahnya, bahkan kakeknya, yakni Genghis Khan. Meskipun Kublai Khan sudah mendapatkan negara hampir seperempat dunia, ia tidak puas. Ia melanjutkan ekspansinya untuk menaklukkan Nusantara, yang saat itu terkenal seorang raja, yakni Kertanegara. Maka ia sangat hati-hati karena Pulau Jawa ia sadar bukanlah kekuatannya berada pada militer, melainkan pada spiritual dan mistisnya yang menjadi andalan yang sangat hebat. Maka siasat Kublai Khan, ia memesan sebuah keris kepada Empu Sakti yang menjadi muridnya Empu Gandring yang bernama Empu Ranubaya. Tapi sayang, keris Sakti Naga Puspa tersebut tidak bisa memakan tuannya. Sahabat sekalian, akhirnya Kublai Khan mengutus ribuan pasukannya untuk menghukum Raja Kertanegara setelah menyakiti Menki yang dicoreng mukanya dengan pisau tajam. Tapi sayang, ribuan pasukan mereka tewas. Dari ratusan kerajaan dan ribuan kota yang ia taklukkan, hanya Nusantara yang selamat tidak bisa ditaklukkan oleh Kublai Khan. Sahabat, ingatlah kekuatan Nusantara bukanlah bertumpu pada teknologi dan militer semata, tapi kekuatan spiritual yang tidak akan dikalahkan oleh negara manapun. Bila zaman dahulu mereka kuat atas pertolongan dewa, di zaman sekarang perbanyaklah untuk istighosah, banyak berdoa, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Dengan demikian Indonesia akan tetap jaya, yakin akan tetap jaya. Sahabat sekalian, kita kembali kepada bahasan utama, yaitu Kaisar Genghis Khan yang hebat tadi. Genghis Khan ini waktu kecilnya namanya adalah Temujin. Ia lahir tahun 1662 Masehi. Ia terbuang menjadi orang yang sangat miskin, bahkan tidak ada yang paling hina di Mongolia itu kecuali orang yang makan hasil dari buruan seperti mermot atau ikan. Suatu saat ibunya berkata, "Nak, kita bukan terlahir dari orang-orang biasa, tapi kita terlahir dari orang hebat. Ayahmu dulu mati diracun oleh musuh, dan kita ketahui bahwa ayahmu adalah pemimpin yang sangat disegani. Ayahmu adalah pemimpin yang sangat hebat. Oleh karena itu, teruskanlah oleh kamu perjuangan ini." Dari mulai saat itu Temujin mulai sering tersinggung oleh siapapun yang menyakiti hatinya. Bahkan ketika ikannya dicuri oleh saudara tirinya, maka saudaranya itu dipenggal sampai mati.
Sahabat sekalian, perlu Anda ketahui bahwa ayah Genghis Khan atau Temujin ini namanya adalah Yesugei. Beliau adalah merupakan kepala suku Mongol dari kaum Borzigun. Kemudian ibunya adalah Holiun, yang mana Holiun ini adalah merupakan istri yang diculik ayahnya dari kaum musuh yang berada di suku Merkit. Oleh karena itu ayahnya dibunuh, diracun oleh suku Merkit. Oleh karena itu kemudian Temujin berkata, saya adalah hukuman dari Tuhan. Jika Anda tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman seperti saya kepada Anda. Saya sengsara karena hukuman dari Tuhan atas perilaku leluhur saya, maka Anda akan dibalas oleh Tuhan untuk kembali disengsarakan. Hulu balangnya yang bernama Jamoka bertanya kepada Temujin, Temujin, apa kenikmatan yang paling memuaskan hatimu di dunia ini? Temujin malah balik tanya, saya bertanya dulu kepada Tuhan, apa yang paling enak yang dirasakan oleh Tuhan? Kemudian hulu balangnya berkata, yang paling enak di dunia ini apabila memburu alap di atas kuda kemudian dapat ditangkap dengan tangan saya, maka puaslah hati saya. Itu kata Jamoka yang menjadi hulu balangnya. Nah sekarang Temujin, apa yang menjadi kepuasan hatimu? Kepuasan hati saya tidak seperti Tuhan. Kalau kepuasan hati Tuhan sangat kecil sekali, hanya sekedar menangkap alat-alat. Kalau kepuasan hati saya apabila sedang berperang, kemudian bertemu musuh, kemudian saya tebas lehernya sampai muncrat keluar darah. Itulah kepuasan hati saya. Kemudian kepuasan hati saya itu apabila sedang menggiring tawanan, anak dan istrinya menangis, orang tuanya menangis. Itulah puas hati saya. Saya akan ambil wanita-wanita cantik dan akan dipeluk oleh saya sendiri. Sahabat sekalian, ada beberapa taktik perang yang dilakukan oleh Temujin atau Genghis Khan ini. Yang pertama, mengutus mata-mata untuk mencari pengkhianat dengan cara suapan. Jadi sebelum perang berlanjut, maka ia mencari dulu orang dalam yang mendukung dirinya dan kaumnya, setidaknya untuk keamanan. Yang kedua, ia gertak musuh dengan cara ghost. Kemudian yang ketiga, menggunakan sabotase oleh mata-mata dan para pengkhianat dengan cara membakar bangunan-bangunan yang terpenting. Kemudian yang keempat, abui mata musuh dengan serangan yang dijalankan. Dengan jenis apakah serangan, ia abui supaya tidak diketahui. Kemudian yang kelima, abui mata musuh, waktunya untuk peperangan. Nah itulah salah satu taktik peperangan yang kesininya teori tersebut digunakan oleh Hitler. Sahabat sekalian, terakhir saya mau tanya kepada Anda, apa hikmah yang diambil dari cerita ini? Yang pertama, apa yang salah di dalam diri Genghis Khan? Dan yang kedua, apa yang benar yang bisa diambil contoh dari Genghis Khan? Terima kasih atas segala perhatian. Saya Abu Jam-Jam menganjurkan kepada Anda supaya bisa menulis komentar yang berada di bawah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.